Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita khususkan waktu kita pagi hari ini dengan bersama-sama kita menyatakan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Sebagai introitus atau firman pembuka pada pagi hari ini, saya ambilkan dari Ulangan 32 ayat yang ke-10. Ulangan 32 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 18, kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan kembali mengingat dan mendengarkan hukum kasih yang Tuhan ajarkan dan menjadi dasar di dalam kehidupan iman percaya kita. Dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan mengajar di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita bersyukur untuk setiap hukum kasih yang Tuhan ingatkan bagi kita. Pun demikian, oleh karena kelemahan daging kita, oleh karena kadang-kadang disadari atau tidak, kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pengampunannya dan kita boleh layak di hadapannya. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami boleh bersyukur untuk kehidupan yang senantiasa Allah limpahkan buat kami. Untuk hari ini ketika kami boleh datang di rumah bakti Tuhan dalam keadaan yang baik,
dalam keadaan yang sehat. Dan kami kembali diingatkan akan perintah Tuhan yang utama, hukum kasih. Bagaimana kami seharusnya mengasihi Allah dengan segenap hati kami dan mengasihi sesama kami. Bapa, kami mohon ampun ketika kami belum dapat melaksanakan hukum kasih ini seperti yang Tuhan kehendaki. Masih sering kali kami jatuh di dalam kelemahan kami, sehingga kami belum dapat mewujudkan kasih kami kepada Engkau, juga kepada sesama kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, dan biarlah kami boleh tetap layak di hadapan Tuhan. Selanjutnya di hari-hari mendatang, kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk menjaga hati kami, untuk menjaga tutur kata dan sikap kami, terus berusaha mengasihi Allah dengan segenap hati kami, juga mengasihi sesama yang ada di sekitar kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini saya ambilkan dari Yehezkiel pasal yang ke-34. Yehezkiel pasal 34 ayatnya yang ke-16. Yehezkiel pasal 34 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan sebagai berita anugerah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Puji Tuhan ketika Allah terus menopang kita dan Allah terus melindungi kita, menjaga kita setiap hari. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan Kidung Jemaat 36 ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita hadapi kehidupan pada hari-hari mendatang dengan bersama-sama, mendasarinya dengan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Yang kali ini saya ambilkan dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Petunjuk hidup baru kita pada pagi hari ini saya ambilkan dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saya ulangi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyatakan iman percaya kita. Kita akan kembali ikrarkan iman percaya kita kepada gereja dan kepada dunia secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan ketika kita boleh ikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita akan sambut juga dengan Kidung Jemaat 392, kita akan pujikan bait yang pertama.
Adalah waktunya bagi kita untuk bersama-sama kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang di hadapan Tuhan, bertelut di hadapan Tuhan, untuk kami menaikkan doa, permohonan, dan harapan kami. Kami bersyukur untuk setiap perkara yang boleh Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika Engkau boleh senantiasa memelihara hidup kami hingga saat ini. Dan terlebih lagi kami boleh bersyukur ketika pada pagi hari ini kami boleh datang dengan penuh sukacita di rumah bakti Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, juga menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh dan senantiasa dapat menghitung berkat Tuhan, dan karenanya kami senantiasa bersyukur atas setiap kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami tetap menyerahkan hidup kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami di dalam masa-masa mereka bertumbuh, baik jasmani, terlebih-lebih pertumbuhan rohani mereka, pengenalan mereka akan Engkau. Biarlah baik melalui orang tua, melalui kakak-kakak pembimbing, melalui setiap perkara, mereka boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan pada saat dewasa nanti, mereka pun dengan penuh yakin dan percaya mengakui secara pribadi Engkaulah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Untuk pendidikan mereka, biarlah Tuhan juga boleh berkati, Tuhan boleh sertai, mereka boleh dibuat berhasil di dalam studi mereka. Kami juga ingin menyerahkan anak-anak remaja pemuda kami. Di dalam mereka bergaul, di dalam mereka mencari jati diri. Siapakah mereka? Biarlah mereka tidak salah di dalam pergaulan mereka, di dalam mereka menemukan jati diri, dan mereka senantiasa tetap ada di jalan Tuhan. Pergumulan di dalam studi, di dalam perkuliahan, pekerjaan, termasuk juga di dalam mencari pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang senantiasa ada bersama dengan mereka. Dan mereka pun senantiasa berserah, mereka senantiasa memohon hikmat Tuhan. Sehingga ketika mereka diperhadapkan pada pilihan-pilihan di dalam kehidupan mereka, mereka tidak salah menetapkan pilihannya, tetapi mereka boleh memilih seturut dengan kehendak Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat setiap kami, keluarga demi keluarga di mana Tuhan sudah bentuk. Tuhan sudah membuat kami berikrar untuk membina hidup berumah tangga. Kami mengucap syukur untuk kasih yang selama ini boleh Engkau taruh di dalam kehidupan rumah tangga kami. Biarlah Tuhan juga boleh hadir di dalam setiap pergumulan keluarga demi keluarga, kecukupan kebutuhan materi, pergumulan di dalam mendampingi, mendidik, dan membesarkan anak-anak pemberian Tuhan, juga pergumulan di dalam pekerjaan mencari nafkah, termasuk juga di dalam pelayanan, baik di gereja, di masyarakat, dan dimanapun berada. Biarlah Tuhan boleh memakai keluarga ini menjadi saluran berkat Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen boleh tetap utuh, dijauhkan dari segala gangguan, dan boleh senantiasa mencerminkan kasih Kristus dan menjadi saksi yang hidup dimanapun keluarga-keluarga ini Engkau tempatkan. Kami tak lupa juga menyerahkan sesepuh kami, Bapa, orang tua kami, eyang kami. Kami mengucap syukur untuk setiap teladan yang mereka boleh berikan dan tanamkan di dalam kehidupan kami. Kini mereka sudah lanjut usia, mungkin secara tubuh jasmani mereka sudah melemah, tetapi kami yakin dan percaya, iman percaya mereka semakin kuat, semakin teguh.
Oleh karena itu Tuhan, kami tetap mohon kasih dan kemurahan Tuhan untuk eyang kami, untuk orang tua kami. Walaupun tubuh melemah, tetapi mereka senantiasa ada di dalam keadaan yang sehat, baik, damai, dan penuh dengan sukacita. Kami juga ingin menyerahkan Bapa, hamba Tuhan yang boleh melayani di gereja ini khususnya Bapa, para majelis gereja, aktivis gereja. Kiranya Tuhan terus senantiasa memberikan semangat, roh yang menyala-nyala di dalam tugas pelayanan. Karena Tuhan sendiri yang menolong kami, memberikan kemampuan kepada kami, memberikan talenta untuk kami boleh diperkenankan melayani Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan gereja kami ini Bapa, di dalam gereja ini mencari seorang pendeta penuh waktu. Kami bersyukur untuk panitia, kami bersyukur untuk setiap tahapan yang sudah dilewati. Dan biarlah Tuhan, kami tetap mohon pertolongan, pimpinan dan penyertaan Tuhan. Allah sendirinya akan memanggil hamba Tuhan yang nanti boleh melayani sepenuh waktu di gereja kami. Engkau memberkati setiap jemaat, biarlah jemaat juga boleh mendukung setiap rancangan tahapan yang sudah ditetapkan secara khusus oleh panitia pemanggilan pendeta. Biarlah kami sama-sama saling bekerja sama sehingga proses pemanggilan pendeta ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar atas perkenan Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan Bapak Pendeta Emeritus Bambang Juwita bersama dengan keluarga. Kiranya Engkau juga boleh hadir di tengah kehidupan keluarga beliau. Tuhan senantiasa terus menjaga kesehatannya, juga diberkati di dalam kehidupan sehari-hari. Juga berdoa buat keluarga Ibu Monica bersama dengan Mas Adit. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan juga senantiasa tercurah di dalam kehidupan beliau. Akhirnya Bapak, kami tetap ingin menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Biarlah hanya hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa, permohonan, dan pengharapan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya, dasar dari persembahan ini saya ambilkan dari Yunus 2, Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasiarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah, dan kita bersama-sama akan iringi dengan Kidung Jemaat 289. Kita akan pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga bersamaan dengan kantong persembahan beredar. Kau layak maha
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bergumul akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan dulu Alkitab kita dari Lukas pasal 15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 15, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Allah, biarlah kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Allah, menurunkan Roh Kudus-Mu untuk setiap kami, baik kami yang mendengarkan firman Tuhan maupun kami yang menyampaikan firman-Mu, supaya benar-benar firman Tuhan, kehendak Tuhan boleh kami mengerti di dalam kehidupan kami. Kami boleh jadikan dasar untuk kami melangkah pada hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akan melihat firman Tuhan dari Lukas pasal 15, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Ada dua perikop di sana. Yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang, dan kita lanjutkan dengan perikop yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuai dengan tata ibadah di Khotbah Gesang, pada hari Minggu ini, tema khotbah kita diberi judul Yang Hilang Akan Dicari. Yang hilang akan dicari. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kali ini yang sudah ditetapkan di dalam Sabdo Gesang tadi, tentunya saya yakin sekali kita sekalian sudah seringkali membacanya, sudah seringkali mendengarnya, dan bahkan mungkin juga sudah hafal akan kebenaran firman Tuhan ini. Namun demikian, mari kita kembali merenungkan lebih dalam lagi makna firman Tuhan dari Lukas 15, khususnya pasal ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Sebenarnya rentetannya adalah sampai di ayat berikutnya, yaitu 3 perumpamaan. Hanya perumpamaan yang ketiga
Sepertinya Tuhan Yesus hendak memberikan penekanan yang sedikit berbeda. Oleh karenanya, saat ini kita fokus pada dua perumpamaan yang tadi sudah bersama-sama kita baca. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apa latar belakang Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini? Sangat jelas di sana, dituliskan di sana, dan kita tadi juga sudah bersama-sama membacanya. Tuhan Yesus hendak menjawab, hendak menangkis apa yang digunjingkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu, di mana mereka itu secara jelas bersungut-sungut dan jelas-jelas mereka mengajukan protes kepada Tuhan Yesus. Mereka menyayangkan, kenapa Tuhan Yesus mau menerima orang-orang berdosa dan bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Orang berdosa yang dimasukkan di dalam bacaan kita adalah pemungut cukai, ya. Pemungut cukai itu sepertinya kalau zaman sekarang seperti tukang tagih begitu ya. Jadi mereka akan memungut begitu dan biasanya pasti ada kelebihan uang yang dipungut dari yang seharusnya. Juga pendosa-pendosa yang lain. Dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu tidak terima. Mereka tidak terima kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan makan bersama. Karena mereka itu bukan sekelas dengan pendosa-pendosa, pemungut cukai itu tidak sekelas dengan ahli Taurat, orang Farisi, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi kenapa Tuhan Yesus pada saat itu mau ada bersama-sama dengan para pendosa itu dan bahkan makan bersama? Nah, ini titiknya di sini, titik pentingnya di sini adalah perumpamaan ini hendak kembali mengingatkan. Tuhan hendak mengingatkan kembali kepada tujuan misi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan mereka yang hilang, untuk menyembuhkan mereka yang sakit dan terluka. Lukas 18 ayat yang ke-10. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Dan ternyata Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran, kenyataan bahwa Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang yang sudah suci, tetapi untuk orang-orang berdosa dan akan membawa mereka, memulihkan mereka kembali bersama dengan Tuhan. Nah, ini sepertinya sulit bisa diterima oleh para murid pada waktu itu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, sulit menerima kebenaran Tuhan, di mana Tuhan justru ada bersama-sama dengan, menurut mereka adalah pendosa-pendosa. Sehingga akhirnya Tuhan memberikan perumpamaan ini. Dua perumpamaan yang hendak menarik makna yang sama. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham. Mari kita lihat yang pertama tentang perumpamaan domba yang hilang. Lukas 15 ayat 4 sampai dengan 6. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan mencari yang sesat sampai menemukannya? Ya, kalau secara manusia sepertinya aneh ya Bapak Ibu. Kita punya 100 ekor domba begitu, satu hilang ya, enggak ada dalam rombongannya. Kok malah nyari yang satu, meninggalkan yang 99 begitu. Tapi inilah kasih Tuhan yang digambarkan di dalam perumpamaan domba yang hilang ini. Dan kalau kita melihat kenapa gambarannya binatang yang diambil adalah pada perikop ini adalah domba. Sedikit saya membaca terkait dengan domba. Ternyata domba ini adalah seekor binatang yang
unik juga dan dia mempunyai sifat-sifat yang mungkin tidak dimiliki oleh binatang yang lain. Yang pertama, domba ini agaknya kalau dalam golongan binatang begitu adalah termasuk binatang yang lemah. Domba adalah binatang yang lemah. Mungkin oleh karena kelemahannya itu, binatang yang namanya domba ini sukanya bergerombol. Dan dia memang tidak bisa sendirian. Kalau dia sudah terlepas dari rombongannya, yaitu tadi tersesat begitu. Dia mungkin kalau kita manusia bingung dan galau begitu ya. Ini rombonganku mana, kelompokku mana begitu. Dan yang menarik juga, domba ini sangat-sangat bergantung pada gembalanya. Walaupun mereka binatang ini sudah bergerombol, tetapi domba-domba ini tetap akan bergantung kepada gembalanya. Ketika mereka tidak cari makan sendiri, mereka akan digiring oleh gembalanya. Pulang juga demikian, dan seterusnya. Nah, ini menarik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan seringkali kita sebagai manusia ciptaan Tuhan itu juga digambarkan sebagai domba. Dan gembala kita adalah Tuhan Allah Bapa di surga. Itu artinya apa? Diakui atau tidak, kita terima atau tidak, sebenarnya lah kita sebagai manusia ciptaan Tuhan itu adalah sebagai sosok yang lemah. Kalau tidak percaya, ya Bapak Ibu nanti di dalam kehidupan hari lepas hari kita buktikan. Ya, mungkin dengan iklim yang sangat ekstrim ini, kita mudah sekali jatuh sakit. Ya. Ketika ada permasalahan yang begitu berat, kita pun juga stres dan itu juga bisa membawa tubuh kita menjadi tidak sehat. Beberapa waktu yang lalu, saya kehilangan teman di kantor begitu, dia meninggal mendadak, masih usia 30 tahun, belum menikah begitu, hari Senin pagi jam 3. Sementara hari Minggunya, dia masih melembur di kantor. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan betul seperti domba itu sangat bergantung kepada gembalanya. Demikian juga kita sebagai manusia sangat bergantung kepada Sang Gembala, yaitu Tuhan Allah Bapa di surga. Kalau kita boleh gagah, boleh sombong, sepertinya sia-sia Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kita ada di dalam kuasa Allah, Sang Pencipta kita. Dan mungkin akan menjadi lebih baik ketika kita tetap mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Ini perumpamaan yang pertama. Di sana, kalau di dalam gambaran itu, ketika Tuhan Yesus sudah menemukan domba yang tersesat, tadi di gambaran Tuhan Yesus mencari satu domba yang hilang itu, dia akan cari kemanapun begitu ya, sampai didapatkan. Dan setelah mendapatkan, dia akan bersukacita, tampak di dalam ekspresinya, dan dia akan membagikan sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sahabat, kerabat, dan tetangga. Nah, sekarang kita lihat perumpamaan yang kedua, yaitu seorang perempuan yang mempunyai 10 dirham. Nah, kalau kita lihat di sana gambaran itu, perempuan ini mempunyai 10 dirham dan dia juga kehilangan 1 keping uang dirhamnya. Berarti masih punya 9 sebenarnya. Tetapi perempuan ini dengan teliti, dengan hati-hati ya, sampai menyalakan lilinnya, pelitanya, mungkin sambil nyapu-nyapu. Kalau kita kehilangan sesuatu barang kecil itu kalau di rumah kan dilihatin gini sudah kok nggak bisa terlihat, kadang-kadang pakai sapu begitu ya. Terus dicari sampai ia menemukannya. Dan ketika ia sudah menemukannya, maka dia pun akan sangat senang, akan bersukacita. Dari ekspresinya kelihatan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Padahal kalau dipikir wong 10 hilang siji kan ya enggak apa-apa begitu ya. 1/10-nya. Tetapi perempuan ini tetap mencari yang satu dan begitu menemukan, dia berbahagia luar biasa. Dan bahkan tidak hanya dia yang berbahagia, tetapi dia memanggil para sahabat, para kenalannya untuk dia berbagi sukacitanya, untuk dia berbagi kebahagiaannya. Bahwa 1 keping dirham yang hilang
sudah ia temukan kembali. Sama ya, perumpamaan domba yang hilang satu dan dirham yang hilang satu keping juga. Nah, lalu apa makna dari perumpamaan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan? Setidak-tidaknya saya mencatat ada 3 hal yang boleh kita pelajari, yang boleh kita pergumulkan bersama di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, seperti domba yang adalah menggambarkan manusia, kita, ciptaan Tuhan. Harus disadari bahwa kita ini adalah sebagai sosok pribadi yang lemah, tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan sama seperti domba yang sangat bergantung kepada gembalanya, demikian juga kita manusia ciptaan Tuhan, sangat bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita. Jangan kita sombong, jangan kita merasa kita mampu menghadapi kehidupan ini sendirian, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kasih Tuhan. Makna yang pertama. Makna yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang yang sehat, bukan untuk mencari atau menjumpai orang-orang yang suci, melainkan Dia datang bagi setiap orang yang berdosa, bagi setiap orang yang sakit, berbeban, dan terluka, karena Dia hendak memulihkan setiap kita untuk datang kepada Tuhan, ikut dalam karya agungnya. Dia akan menyembuhkan orang-orang yang sakit dan terluka. Dia akan menguatkan orang lemah dan tidak berdaya. Jadi kita patut bersyukur ketika Allah, Sang Gembala Agung kita, mau mencari kita. Mungkin kita adalah satu domba yang hilang, satu keping dirham yang hilang, yang tersesat. Tetapi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus pasti akan mencari kita sampai menemukannya. Dan bahkan Tuhan Yesus Kristus akan bersuka cita oleh karena kita sudah ditemukan. Ketika kita jatuh di dalam dosa dan kita kembali bertobat, maka betapa sukacitanya Allah di mana anaknya yang berdosa, yang sudah tidak yang menyimpang dari jalan Tuhan, mau kembali datang kepada Tuhan dan bertobat. Dia bersuka cita dan dia bersama-sama dengan malaikat-malaikat bersuka cita oleh karena kita datang kembali kepada Tuhan. Makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah ini sesuatu yang luar biasa. Karena satu jiwa manusia berdosa sangat berharga bagi Allah. Allah bermaksud melakukan pemulihan bagi semua manusia yang telah jatuh dalam berdosa dan kembali bersekutu dengan Allah sendiri. Satu jiwa manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sangat berharga bagi Allah. Sekali lagi, kita sangat berharga di matanya. Bahkan tadi di dalam firman pembuka, kita ini adalah sebagai biji matanya. Sebagai penutup, nah ini saya senang sekali melihat slide ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut dengan gambarnya. Sungguh terlalu indah engkau bagi Dia. Luar biasa kasih Tuhan ketika Allah memandang kita luar biasa. Dia mengasihi kita jauh lebih dari yang lainnya. Dia memandang kita sebagai biji matanya. Sehingga kita ini sungguh teramat indah di mata Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan. Amin. Saat teduh buat kita sekalian. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita mengingat, kembali kita merenungkan satu kebenaran
yang sungguh membahagiakan kita, di mana kita sungguh amat berharga bagi Allah. Tiada yang tidak berkenan di hadapannya. Mulai dari penciptaan sedari awal, kita diciptakan seturut dan segambar dengannya. Dan hingga saat ini pun, sekalipun kita banyak melakukan perbuatan dosa, Allah tetap memandang kita berharga di matanya. Sungguh terlalu amat indah Engkau bagi Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami boleh mengucap syukur. Sedikit firman Tuhan boleh kami pergumulkan pada ibadah kami pagi hari ini. Firman Tuhan sudah selesai kami pergumulkan, tetapi biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami terus dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Satu hal firman yang boleh membuat kami teduh, yang membuat kami terharu dan bahagia, ketika Engkau senantiasa memandang kami sungguh amat berharga di mata Tuhan. Sekalipun seringkali kami mengecewakan Engkau, sekalipun seringkali kami melakukan banyak perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Engkau senantiasa memulihkan kami. Engkau senantiasa menarik kami ketika kami menyimpang dari jalan Tuhan. Engkau mencari kami ketika kami tersesat sampai menemukannya. Bahkan Engkau akan menggendong kami ketika kami tidak mampu berjalan sendirian. Engkau akan mengobati luka-luka batin kami ketika kami merasakan itu dan membuat hidup kami sesak. Dan terlebih lagi, Engkau terus memandang kami berharga di mata Tuhan, dan Engkau menjadikan kami biji mata-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh senantiasa mengingat akan kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami ingin tetap menyerahkan hidup kami di hari-hari mendatang. Kami terus belajar untuk berserah bergantung kepada kasih, kemurahan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa yang terselip saat kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan bersama-sama kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita akan sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 355. Kita akan pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Jalan
undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut dengan gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Mari kita persiapkan kita hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Pujian penutup Kidung Jemaat 408, bait yang pertama.